untuk menuju ke lokasi tambang yang ada di ujung sana. Kondisinya cukup pengap dan ini jadi satu-satunya udara bagi mereka yang sedang menambang. Ya, namanya orang cari duit kan, cari hidup, gak mikir kayak gitu. Malam, siang sama aja. Merkuri itu dibiarkan saja di dalam laut, maka persoalannya dia akan pulih kembali, tapi butuh waktu yang cukup lama, sekitar 42.000 tahun baru dia bisa pulih kembali seperti semula. Perjalanan Indonesiaku kali ini tiba di wilayah barat Provinsi Maluku. Tujuan kami akan melihat aktivitas penambangan batu Cinabar yang ada di daerah yang memiliki julukan Saka Mese Nusa ini. Hamparan kebun milik warga menjadi jalur kami satu-satunya untuk menuju ke lokasi penambangan. Meski infrastruktur menuju lokasi penambangan cukup baik, namun kondisi jalan yang berada di wilayah perbukitan cukup menyulitkan perjalanan kami. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam dari kota kecamatan terdekat, akhirnya kami pun tiba di lokasi. Lokasi penambangan yang berada di balik bukit Gunung Tembaga membuat kami harus berjalan kaki melewati rimbunnya hutan yang ada di gunung ini. Disinilah lokasi penambangan Cinabar yang tepatnya di Kecamatan Tua Mual, Kabupaten Seram bagian barat. Lokasinya memang ada di lereng bukit dan tidak sedikit masyarakat wilayah sini yang memilih menjadi penambang daripada berkebun di lahan mereka. Dan kabarnya banyak penambang yang berasal dari Gunung Botak ketika Gunung Botak ditutup oleh pemerintah. Tenda-tenda sederhana inilah yang menjadi tempat mereka bekerja. Selain digunakan sebagai tempat tinggal, tenda ini juga berfungsi sebagai pelindung lubang-lubang tambang mereka dari hujan dan panas yang menerpa gunung ini. Biasanya, setiap lubang tambang terdiri dari 5 hingga 6 penambang yang bekerja kepada pemilik lubang tambang. Namun, pembagian yang tidak merata terkadang menjadi alasan mereka berpisah dan mencari pemilik lubang lainnya. Tenda-tenda terbengkalai ini menjadi bukti ketidakpuasan para penambang dari hasil yang mereka dapatkan. Lubang sebesar 1 kali 1 meter inilah yang menjadi pintu masuk para penambang mencari batuan Cinabar. Tidak ada alat perlindungan diri sebagaimana mestinya. Hanya rangkaian alat yang mereka buat sendiri untuk mendukung aktivitas mereka. Putaran roda yang ada di atas lubang menjadi tanda setiap material yang mereka temukan di dalam lubang. Tak ada kayu yang menahan lubang dinding sedalam 15 meter ini. Hanya kayu sedalam 1 meter ini sajalah yang menjadi penahan mulut lubang dari kemungkinan terjadinya longsor. Untuk menuruni lubang tambang, mereka hanya mengandalkan cekungan-cekungan yang mereka buat di pinggir lubang sebagai pijakan kaki. Bagi para pemula, tali pengangkut material inilah yang menjadi alat mereka untuk masuk dan keluar lubang. Dengan sepotong kayu yang diikat pada tali, mereka cukup duduk hingga tali sampai ke dasar lubang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam lokasi lubang penambangan ini. Lubang sebesar 1 kali 1 meter ini cukup menyulitkan saya untuk sampai ke dasar lubang. Seperti ini, Pak. Biasanya,
Lubang vertikal yang dibuat oleh para penambang hanya mencapai kedalaman 15 meter. Setelah itu, mereka menggali lubang secara horizontal mengikuti urat batu cinnabar yang mereka temui. Ketinggian lorong-lorong di dalam tanah yang dibuat oleh para penambang hanya sekitar 60 cm. Hal ini membuat saya harus merangkak untuk masuk ke dalam lokasi penambangan. Ketinggian ini menjadi ketinggian ideal di dalam lubang menurut para penambang. Ini agar tanah di atas yang mereka gali tidak mudah retak. Tanah yang retak berpotensi ambrol, dan itu akan mengubur mereka hidup-hidup ketika sedang berada di dalam lubang. Titik pertama untuk menuju ke lokasi tambang yang ada di ujung sana, kondisinya cukup pengap, dan ini jadi satu-satunya udara bagi mereka yang sedang menambang. Dan sudah kedalaman tertentu, karena di sini begitu rapat para penambang, dan kalau mereka ketemu di tengah-tengah, mereka akan mencari jalan lain untuk mencari urat batu cinnabar di lokasi yang lain. Potensi tambang selalu menjadi pilihan terbaik bagi mereka yang tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Tidak jarang, lokasi ini mengundang para pendatang untuk mencari rupiah dari aktivitas menambang. Sejauh ini, datang jauh-jauh dari Pulau Jawa sampai ke Seram, hasil yang didapatkan sesuai nggak dengan harapan? Ya, alhamdulillah lah cukup. Seperti apa cukup? Ya, bisa memenuhi hidup hari-hari sama untuk keluarga. Oh gitu. Rangkaian tali inilah yang menjadi alat komunikasi mereka saat berada di dalam lubang penambangan. Tali-tali yang terhubung dengan kaleng bekas di mulut lubang menjadi media mereka saat akan mengirim material tambang. Tak jarang mereka harus menginap dan tertidur di dalam lubang saat kelelahan beraktivitas. Saya pun memutuskan melanjutkan perjalanan untuk melihat aktivitas yang ada di ujung lorong ini. Namun sayang, kondisi lorong yang sangat sempit menyulitkan saya untuk masuk semakin dalam. Ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk kita masuk ke ujung penambangan karena masih hampir 15 meter lagi, dan karena kondisi yang cukup sempit, kita lebih baik keluar aja. Pada penambangnya harusnya gantian untuk naik turun ini. Minimnya kadar oksigen yang ada di dalam lubang penambangan membuat saya yang tidak terbiasa sangat kesulitan untuk bernafas. Saya pun memutuskan keluar dan menunggu para penambang di atas lubang. Setelah mendapatkan batuan yang mereka cari, satu persatu penambang pun keluar dari lubang penambangan. Batu cinnabar merupakan biji utama pembuatan raksa. Pembuatan biji cinnabar yang disaring untuk kandungan raksa sudah dilakukan sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Logam ini merupakan hasil dari pemanasan batuan cinnabar pada suhu di atas 540 derajat Celcius. Uap biji raksa kemudian diambil dan didinginkan untuk membentuk logam cair raksa. Logam inilah yang kemudian mudah membentuk campuran logam dengan logam lainnya seperti emas, perak, dan timah. Pasca penutupan aktivitas penambangan di Gunung Botak, sebagian penambang tidak kehilangan akal. Hidup mereka yang erat dengan lokasi penambangan membuat mereka memutuskan pindah ke lokasi penambangan batu cinnabar. Meski penghasilan yang mereka dapatkan tidak sebesar di Gunung Botak, namun bertahan menjadi satu-satunya pilihan
agar hidup mereka dapat terus berjalan. Pasalnya, di Gunung Botak para penambang bisa memperoleh pendapatan mencapai 2 juta rupiah setiap harinya. Namun, masa itu sudah berlalu. Kalau penambangnya sendiri datang ke sini langsung. Buangan hasil galian tambang Cinabar diyakini mereka masih terdapat kandungan batuan Cinabar dari hasil penggalian. Aktivitas mendulang menjadi salah satu kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan batu Cinabar dengan material tanah hasil galian. Butiran kecil Cinabar inilah yang bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Untuk setiap kilogram buangan Cinabar, para pendulang bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000. Biasanya, para pengepul akan mendatangi tenda-tenda mereka untuk membeli buangan Cinabar yang sudah mereka kumpulkan. Minimnya pendidikan yang dimiliki membuat istri para penambang harus merelakan suami mereka masuk ke dalam lubang, meski dengan resiko yang sangat besar. Prinsipnya penambang, waktu dan jamnya meninggal tetap meninggal. Masuk kolam belum, waktunya belum meninggal, belum juga meninggal. Gitu. Padatnya aktivitas di lokasi penambangan membuat waktu cepat berlalu. Memasuki waktu petang, saya dan beberapa kijang bersiap menuruni bukit terjal Gunung Tembaga untuk membawa muatan Cinabar hasil penambangan. Kijang merupakan sebutan bagi para pekerja pengangkut muatan Cinabar dari Gunung Tembaga menuju pengepul atau tempat penjualan. Sebutan ini berasal dari kelincahan kaki mereka membelah curamnya bukit Gunung Tembaga tanpa lelah. Biasanya, kijang-kijang ini berasal dari tetangga desa yang tidak jauh dari lokasi penambangan. Profesi kijang menjadi pilihan warga yang tetap ingin merasakan rupiah dari Cinabar tanpa resiko masuk ke dalam lubang penambangan. Untuk setiap 40 kg muatan Cinabar yang dibawa oleh para kijang, mereka mendapatkan upah sebesar Rp100.000. Musim panen menjadi saat yang paling mengkhawatirkan bagi para kijang. Pasalnya, para penambang yang memiliki kebun akan mengurusi hasil panen mereka terlebih dahulu dan meninggalkan aktivitas penambangan. Hal ini turut menurunkan hasil muatan yang mereka bawa dan berdampak menurunnya penghasilan yang mereka dapatkan. Ini memang menjadi jalur utama para kijang untuk mengangkat barang-barang baik dari bawah, kebutuhan pokok, maupun bawa Cinabar dari atas. Dan kondisi hujan seperti ini memang sangat berbahaya karena kondisi jalan sangat licin.